Pernahkah Anda mengalami situasi terbangun dari tidur lelap dan merasakan sebuah perasaan berkonflik dalam diri? Ada sebuah perasaan ingin bangun karena tahu Anda harus beraktivitas, tapi ada juga perasaan lain yang berkonflik yang ingin terus tidur karena rasa-rasanya masih mengantuk. Konflik internal. Itulah istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan situasi di mana antar bagian kesadaran kita saling berkonflik satu sama lain dengan keinginannya masing-masing dan menyebabkan kita berada di situasi yang disfungsional. Apa yang dimaksud bagian kesadaran ini dan bagaimana mereka bisa berkonflik satu sama lain? Temukan uraiannya di Life Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Algus Kanalendra di Life Restoration serial video yang seperti biasa membersamai Anda untuk menutup minggu dengan inspirasi tersendiri menjadikannya lebih penuh makna. Seperti sudah sempat sekilas saya bahas di video pembuka tadi, itulah yang menjadi topik pilihan di episode kita kali ini, yaitu bagian-bagian kesadaran di dalam diri kita. Ketika bagian-bagian kesadaran dalam diri ini bekerja dengan harmonis satu sama lain, terciptalah mental yang sehat, batin yang damai, dan tubuh yang bugar. Tetapi ketika bagian-bagian kesadaran ini berkonflik satu sama lain, muncullah berbagai jenis masalah emosi, perilaku, dan bahkan masalah fisik yang bisa-bisa sulit untuk diketahui penyebabnya, atau kita menyebutnya psikosomatis. Pemahaman tentang keberadaan dari bagian-bagian kesadaran dalam diri ini menjadi satu bahasan yang sangat penting dalam dunia coaching, konseling, dan terapi, utamanya dalam dunia transformasi diri. Karena dari sinilah banyak penanganan masalah bisa dilakukan dengan efektif, termasuk juga berbagai perubahan-perubahan yang membawa kita ke tingkat pencapaian yang lebih baik. Tapi ngomong-ngomong, sebelum kita melanjutkan bahasan kita, saya ingin mengajak Anda untuk pertama-tama like dulu video ini sehingga Anda bisa menemukannya dengan lebih mudah nanti di daftar video yang Anda sukai. Kalau Anda perlu menontonnya ulang, subscribe juga YouTube channel ini Algus Kanalendra kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi sehingga Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang pertama mengetahui setiap kali saya mengunggah berbagai konten inspirasi terbaru lainnya di YouTube channel ini. Bayangkan sebuah organisasi atau perusahaan dengan divisi atau departemen kerjanya masing-masing. Jika setiap divisi atau departemen yang ada di organisasi ini bekerja dengan baik dan berkomunikasi satu sama lain dengan baik, maka terciptalah kinerja ideal bagi organisasi ini. Tapi jika ada satu atau lebih divisi atau bagian yang bekerja dengan cara yang salah, dengan cara yang kacau, atau mungkin terjadi miskomunikasi antar bagian di dalamnya, maka muncullah cikal bakal dari masalah di dalam organisasi ini. Itulah perumpamaan yang mewakili ilustrasi dari bagian-bagian kesadaran dalam diri kita dan dampak yang ditimbulkannya. Ngomong-ngomong, sebelum kita lanjutkan, saya ingin menginformasikan pada Anda bahwa bahasan tentang bagian kesadaran dalam diri ini merupakan bahasan yang cukup kompleks dalam dunia psikoterapi atau biasa disebut parts therapy atau parts-based psychotherapy. Oleh karena itu, di bahasan kita di video kali ini, saya hanya akan mengulasnya secara sederhana menggunakan contoh ilustrasi saja, bukan menggunakan teori yang terlalu kompleks. Dalam dunia psikoterapi sendiri terdapat beberapa teknik yang pelaksanaannya pengembangannya didasari oleh pemahaman tentang bagian kesadaran ini. Sebut saja mulai dari ego state therapy, internal family system, developmental needs meeting strategy, atau yang saya pelajari dan saya praktekkan yaitu resource therapy. Seperti yang saya katakan, ada banyak sekali landasan teori yang akan menyita waktu yang tidak sebentar ketika kita mengulasnya secara utuh dan menyeluruh. Maka itulah saya katakan tadi di video kali ini kita hanya akan mengulasnya secara praktis menggunakan ilustrasi sederhana. Tapi siapa tahu Anda juga tertarik untuk mempelajarinya secara komprehensif. Saya sedang menyiapkan kumpulan rangkaian video yang membahas tentang perspektif bagian kesadaran ini dari sudut pandang yang lebih teoritis, yaitu dari sudut pandang resource therapy. Salah satu teknik psikoterapi yang saya pelajari dan praktekkan dengan menggunakan pemahaman tentang bagian-bagian kesadaran dalam diri ini. Nantikan kumpulan videonya di YouTube channel ini. Itulah kenapa saya katakan tadi, subscribe YouTube channel ini kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi sehingga Anda bisa menjadi yang pertama mendapatkan informasinya ketika kumpulan video itu saya unggah di YouTube channel ini. Parts, ego state,
fragmented self, atau apapun itu nama yang digunakan, ada banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan keberadaan dari bagian kesadaran di dalam diri ini secara teori. Di bahasan kali ini saya lebih suka menyebutnya dengan istilah bagian kesadaran dalam diri, agar lebih mudah bagi kita untuk memahaminya secara praktis. Selain istilah bagian kesadaran dalam diri, istilah lain yang sering kali saya gunakan juga adalah mode kesadaran. Kenapa saya mengatakan mode kesadaran? Karena memang cara kerja dari bagian kesadaran ini tidak ubahnya seperti mode di dalam diri kita. Contoh sederhananya begini, Anda sedang mengerjakan tugas dan Anda harus fokus mengerjakan tugas itu agar bisa menyelesaikan tepat waktu sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Maka mode apa yang seharusnya Anda miliki agar pengerjaan tugas itu bisa berjalan efektif? Yes, mode fokus. Sekarang bagaimana jika seharusnya Anda berada di mode fokus, tetapi yang terjadi malah Anda berada di mode santai dan malas? Anda jadi menunda pekerjaan itu. Apa yang akan terjadi? Anda tentu sudah bisa menebaknya, kondisi yang tidak ideal. Mode yang saya katakan tadi, mode fokus, mode santai, atau bahkan mode malas atau mode menunda, mewakili keberadaan bagian kesadaran di dalam diri kita. Ada bagian kesadaran yang memang bertugas untuk fokus, dan ada bagian kesadaran dalam diri kita yang memang bertugas untuk santai, atau untuk beristirahat. Permasalahan terjadi ketika bagian-bagian kesadaran di dalam diri ini aktif di waktu dan tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan masing-masing memiliki atau memperjuangkan keinginannya masing-masing. Sebut saja di ilustrasi yang saya gunakan di video pembuka tadi, yaitu ilustrasi tentang perasaan berkonflik ketika terbangun dari tidur lelap. Ada satu bagian kesadaran yang tahu kita harus bangun untuk melakukan aktivitas seperti biasa karena memang itulah yang harus kita lakukan. Tapi ada bagian kesadaran lain dalam diri kita yang juga ingin kita melanjutkan tidur karena ia tahu kita masih perlu istirahat setelah kita kelelahan. Perhatikan bagaimana di dalam situasi itu terjadi konflik di antara dua bagian kesadaran dengan kepentingannya masing-masing. Tetapi menariknya, masing-masing dari bagian kesadaran itu memiliki maksud dan tujuan yang positif untuk kebaikan hidup kita. Yang satu ingin kita bangun untuk beraktivitas, yang satu ingin kita beristirahat karena kita kelelahan. Bukankah keduanya sama-sama memiliki maksud dan tujuan yang positif? Yes, itulah petunjuk pertama dari keberadaan bagian-bagian kesadaran di dalam diri kita ini. Kita semua memiliki bagian kesadaran dengan fungsinya masing-masing, tetapi menariknya semua bagian kesadaran itu memiliki maksud dan tujuan positif untuk kebaikan dan kemajuan hidup kita. Agar kita semakin memahami cara kerja dari bagian-bagian kesadaran dalam diri atau mode kesadaran ini, maka pertama-tama kita juga perlu mengulas dari mana atau bagaimana mode kesadaran dan bagian kesadaran dalam diri ini terbentuk. Secara fisik, keberadaan dari bagian kesadaran ini mewakili jalinan susunan syaraf yang ada di otak kita yang mewakili fungsi-fungsi atau kebiasaan tertentu di dalam diri kita. Salah satu mekanisme alami dalam diri kita untuk merespon situasi adalah kita merespon situasi itu berdasarkan database atau pengalaman yang sudah kita miliki sebelumnya ketika merespon situasi sejenis. Dari kecil, di pengalaman tumbuh kembang yang kita alami, kita belajar untuk merespon situasi dengan respon tertentu. Dan ketika kita merasa respon yang kita lakukan ini berhasil atau efektif, maka kita mengingat respon itu dan kita akan menggunakannya sebagai acuan untuk menggunakan respon yang sama bagi situasi yang sejenis nantinya. Pengulangan dan pembiasaan respon tertentu ini kemudian membentuk jalinan syaraf di otak kita yang kemudian juga secara psikologis membentuk keberadaan dari mode atau bagian kesadaran untuk menjalankan respon spesifik itu. Misalnya ketika kecil kita belajar untuk fokus. Kita tahu bahwa ketika belajar atau ketika memperhatikan hal tertentu kita perlu fokus, maka kita mengerahkan fokus kita di situasi tertentu. Kebiasaan untuk mengerahkan fokus ini kemudian membentuk sebuah bagian kesadaran di dalam diri kita yang memang bertugas untuk fokus. Tapi bukan hanya fokus, bukankah masih ada begitu banyak respon lain yang dilatih dalam diri kita yang dibentuk sejak kecil sampai kita dewasa sampai saat ini, yang kemudian menghasilkan ada begitu banyak bagian kesadaran di dalam diri kita dengan tugasnya masing-masing. Ada mode atau bagian kesadaran dalam diri kita yang memang bertugas untuk fokus. Ada mode atau bagian kesadaran dalam diri kita yang memang bertugas untuk tenang. Ada mode atau bagian kesadaran dalam diri kita yang memang bertugas untuk marah. Dan berbagai macam jenis respon-respon lainnya. Baik itu respon emosi, respon pemikiran, dan respon perilaku. Ada begitu banyak mode atau bagian kesadaran di dalam diri kita saat ini yang terbentuk sebagai hasil pengalaman tumbuh kembang masa lalu dalam merespon situasi di luar diri kita.
Ada yang kemudian bertanya, apakah keberadaan dari mode atau bagian kesadaran ini tidak ubahnya seperti sebuah kepribadian yang menandakan berarti kita punya kepribadian ganda? Tunggu, tidak sejauh itu. Itulah kenapa saya katakan sebagai mode. Saya tidak mengatakannya sebagai kepribadian. Tidak bisa dipungkiri ada kalanya permasalahan kepribadian terjadi karena adanya konflik atau adanya masalah tertentu pada bagian kesadaran ini. Tapi kita tidak masuk ke sana dulu. Bahasan yang satu itu cukup banyak bersinggungan dengan dunia psikoterapi dan kita tidak masuk ke sana. Untuk saat ini, jangan dulu mengasosiasikan bahasan tentang bagian kesadaran ini sebagai kepribadian. Untuk saat ini, cukup anggap keberadaan dari bagian kesadaran ini sebagai sebuah mode untuk merespon. Oke? Karena posisi atau keberadaannya adalah sebagai mode merespon, maka bagian atau mode kesadaran ini terbentuk dari berbagai pengalaman tumbuh kembang di masa lalu kita yang kita respon. Oleh karena itu, kita semua memiliki keberadaan dari mode atau bagian kesadaran yang berbeda, baik dari segi fungsinya ataupun juga dari segi struktur pembentukannya. Tidak ada satu orang pun yang memiliki bagian kesadaran yang sama persis dengan orang lain. Hal ini karena bagian atau mode kesadaran adalah bagian dari pengalaman tumbuh kembang pribadi kita. Mari kembali dulu ke inti dari bahasan kita, bahwa diri kita di saat ini sudah memiliki ada begitu banyak mode atau bagian kesadaran di dalam diri untuk merespon berbagai situasi sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Jika semua bagian kesadaran ini aktif sesuai dengan waktu dan tempat yang sesuai dengan peruntukannya, maka terjadilah respon yang ideal. Tetapi ketika bagian kesadaran yang aktif ini tidak sesuai dengan waktu dan tempat yang sesuai peruntukannya, mulai muncullah permasalahan di dalam respon yang seringkali saya sebut sebagai kondisi disfungsional. Situasi disfungsional yang dialami oleh bagian kesadaran di dalam diri kita ini saya bagi menjadi 3, yaitu kondisi disfungsional pertama, ketika ada bagian kesadaran yang pernah terluka dalam diri kita karena kejadian traumatis tertentu, yang di kemudian hari ketika bagian kesadaran ini aktif, muncullah berbagai macam gejolak emosional yang tidak terkendali yang ingin menjauhkan kita dari situasi yang sedang kita respon tersebut. Kondisi yang kedua dialami oleh bagian kesadaran yang aktif di waktu dan tempat yang salah. Contohnya tadi, harusnya fokus, yang aktif malah bagian kesadaran yang santai atau yang tugasnya beristirahat. Terjadilah kondisi yang disfungsional juga. Dan yang ketiga yaitu yang dialami ketika ada 2 bagian kesadaran yang ingin aktif dalam satu waktu dengan tugas dan kepentingannya masing-masing. Seperti yang sudah digambarkan tadi di ilustrasi ketika kita terbangun di pagi hari, ada bagian kesadaran yang ingin bangun untuk kita beraktivitas, ada bagian kesadaran lain yang ingin kita melanjutkan tidur, dan keduanya aktif secara bersamaan di waktu yang sama, bergantian ingin menjalankan tugas dan kepentingannya. Jika kita hubungkan bahasan tentang bagian atau mode kesadaran dalam diri ini dengan dunia pengembangan diri, kemana kira-kira semua ini akan membawa kita? Perlu kita sadari bahwa berbagai upaya di dalam dunia pengembangan diri, entah itu melalui seminar, melalui training, melalui berbagai macam jenis program lainnya, semua itu ditujukan agar kita bisa menghasilkan respon yang tepat sesuai dengan tuntutan situasi yang ada. Dan demikianlah, di video kali ini sudah kita ulas bahwa respon yang tepat bermula dari aktifnya mode atau bagian kesadaran yang tepat di ruang dan waktu yang sesuai dengan peruntukannya. Ketika waktunya bekerja dengan fokus misalnya, yang aktif memang mode atau bagian kesadaran yang bertugas untuk fokus. Tidak ada keberadaan dari bagian kesadaran lain yang ingin ikut muncul di sana, dan memang bagian kesadaran yang aktif untuk fokus itu tidak membawa luka atau trauma apapun. Ketika harus melakukan presentasi di depan orang banyak dan kita dituntut untuk bisa tenang misalnya, yang aktif adalah bagian kesadaran yang tenang. Bagian kesadaran yang tenang ini tidak membawa luka atau trauma apapun, dan tidak ada bagian lain yang memang ingin muncul di waktu dan tempat tersebut. Lain ceritanya kalau di situasi itu yang aktif malah bagian kesadaran yang tidak tepat. Ketika seharusnya fokus, yang aktif malah bagian kesadaran yang ingin santai dan beristirahat. Ketika harusnya tenang, yang aktif malah bagian kesadaran yang membawa luka atau trauma karena pernah dipermalukan di depan umum, sehingga ia aktif dalam bentuk rasa panik dan cemas yang menghambat orang ini untuk bisa tampil dengan tenang. Atau mungkin saja dalam situasi fokus tadi, aktif juga bagian kesadaran lain yang ingin ikut-ikutan, dan keduanya aktif secara bersamaan. Intinya adalah ketika bagian kesadaran yang aktif adalah memang bagian kesadaran atau mode kesadaran yang sesuai dengan peruntukannya, terciptalah respon atau kinerja ideal. Nah, itulah bahasan pengantar tentang bagian kesadaran atau mode kesadaran dalam diri kita yang saya ulas di episode kali ini.
Kenapa saya katakan sebagai bahasan pengantar? Karena ini baru awal. Sama seperti sebelumnya, ketika saya mengulas tentang limiting belief, ternyata tema itu berkembang menjadi beberapa episode. Hal ini karena ada banyak orang yang kemudian meminta saya untuk meneruskan bahasan seputar limiting belief itu. Begitu juga bahasan tentang mode kesadaran atau bagian kesadaran dalam diri ini. Saya percaya bahasan ini bisa berkembang ke berbagai topik lain yang tidak kalah menariknya, tapi saya ingin tahu dulu, apakah Anda merasa perlu untuk saya meneruskan lebih jauh bahasan tentang mode kesadaran ini? Jika Anda punya pertanyaan atau Anda punya permintaan tentang topik bahasan yang ingin saya angkat sehubungan dengan mode kesadaran atau bagian kesadaran ini, silakan tuliskan respon Anda di kolom komentar. Saya akan pelajari dan saya akan pertimbangkan jika memungkinkan untuk saya buatkan videonya di episode-episode mendatang masih berhubungan dengan bagian atau mode kesadaran di dalam diri ini. Sekian dulu bahasan kita di live restoration video episode kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas di episode kali ini menjadi satu warna tersendiri untuk menemani Anda menutup akhir minggu dengan lebih penuh makna. Saya tunggu respon Anda, permintaan Anda, pertanyaan Anda di kolom komentar sehingga saya tahu tema apa yang akan saya angkat di video kita di episode berikutnya. Tidak lupa subscribe YouTube channel ini Agus Kanalendra kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi sehingga Anda bisa menjadi yang pertama mendapatkan informasi setiap kali saya mengunggah konten terbaru di YouTube channel ini. Akhir kata, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat, berkah berlimpah, dan bahagia selalu.